Halo, balik lagi bareng gua Diki. Kali ini gua mau masak makaroni panggang, dipanggang bukan digoreng ya. Pertama kita siapkan dulu wortelnya, nanti akan dipotong dadu. Lalu ada 2 buah bawang bombay, lalu ada daging giling cincang, dicincang ya, bukan dipotong dadu. Kalau nggak kalian masak rendang. Lalu ada sosis, kemudian ada telur Fiesta Omega. Gak tahu gua kenapa suka banget sama telur ini kalau belanja bulanan. Lalu ada keju mozzarella yang nggak tahu gua mereknya apaan. Lalu ada keju cheddar Kraft, kita pakai yang murah aja. Lalu ada butter, gua nggak tahu mereknya apa tapi lumayan mahal. Lalu ada makaroni ngehe, lalu ada susu, kemudian ada susu lagi. Kenapa gue beli 2 waktu itu ya, goblok dah. Lalu ada tepung, dan siapkan juga merica dan bubuk pala. Lalu kemudian ada garam amet, ini garamnya agak mahal nih. Lalu ini yang paling penting, siapkan juga wadah kacanya, gue nggak tahu apa namanya ya. Oke. Yang pertama kita siapkan dulu sayur-sayurannya, kita potong dulu, persiapkan, lalu persiapkan pisau, lalu kita potong wortelnya dadu seperti ini, potong kecil-kecil, jangan gede-gede banget, kalau gede-gede buat sop. Nah, ini cara yang salah ketika memindahkan hasil potongan, pastikan alat potongnya bisa diangkat seperti ini dan pindahkan dengan cara yang mudah seperti ini untuk memperhemat waktu dan mempersingkat waktu. Oke, kita potong juga bawang bombaynya, lalu kita potong 2 dulu, lebih gampang untuk proses memotongnya nanti. Bersihkan dari kulitnya ya, potong-potong, bersihkan dulu, sip. Lalu kita potong dadu seperti ini kecil-kecil ya, dengan hati-hati. Ini udah banyak nih gue potong, nggak tahu mungkin udah ada 1,5 atau 2 buah bawang bombay. Udah perih banget, mata gue ini udah nggak kuat, secukupnya aja. Oke, sudah siap. Lalu gue lupa nyiapin wadahnya nih. Nah, wadah ini bisa kita simpan ya, kalau teman-teman beli makanan yang ada wadah kotak gini jangan dibuang nih. Ini bermanfaat banget buat nyimpan wadah-wadah ketika kita memotong makanan atau sayur-sayuran. Oke, siapkan, kita sisihkan dulu. Lalu kita potong sosisnya, potong. Nih gue nggak tahu pakai sosis apa ya, waktu itu beli di Lulu, tapi yang ada kejunya isinya. Nah, ini lebih menghemat kita untuk penggunaan keju karena udah ada keju juga di dalam sosisnya. Nah, siapkan wajan dan panci karena kita nggak bisa masak dalam satu tempat. Lalu siapkan juga pancinya dengan air suci, bukan air hujan ya. Kita panaskan sampai mendidih, lalu nanti untuk memasukkan makaroni. Nah, sudah siap. Ternyata belum panas, tapi gue nyalain terus tuh apinya. Oke, masukkan makaroni ngehenya, biarkan sampai dia benar-benar mengembang atau benar-benar empuk. Nah, ini karena gue lupa, ternyata terlalu panas wajan gue, sehingga hasil dari butternya terlihat hitam, terlalu panas wajannya ini. Tapi nggak apa-apa, kita kecilin aja. Kita masukkan bawang bombaynya, tuh kan kelihatan tuh jadinya warnanya lebih kecoklatan karena terlalu panas wajannya. Tapi it's okay. Gua oseng-oseng, lalu masukkan sosisnya, kita oseng-oseng lagi, oseng, tumis sampai harum, layu. Gua kurang pede, gua masukin lagi butter, sebenarnya biar lebih harum sih gitu. Nah, lalu masukkan daging giling cincangnya. Oke, tumis terus hingga dia matang dengan sempurna. Oseng, taburkan garam, gula, pala, lalu merica. Gua nggak tahu takarannya berapa, tapi dikira-kira aja. Taburin lagi merica karena gua suka pedes, biar kerasa aja sih. Jadi taburin lagi. Nah, ini udah agak mendidih, campurkan minyak secukupnya kayak lagu Hindia ya. Ini biar nggak lengket teman-teman. Gitu. Tunggu sampai dia benar-benar mendidih dan empuk makaroninya. Lalu yang paling lupa adalah gue lupa memasukkan wortelnya. Ternyata dagingnya sudah matang, wortelnya belum dimasukkan. Nah, kita masukkan, tumis aja nggak apa-apa dengan api kecil sampai benar-benar layu wortelnya, benar-benar matang sempurna, layu kayak kita lagi nunggu gajian di tanggal 25 tuh, layu tuh. Oke, mateng, masak, dioseng-oseng lagi, oseng. Biarkan sampai dia mateng dengan api kecil. Dengan sisi sebelah juga udah mulai mendidih.
siap-siap untuk kita tiriskan. Nah, gue lupa proses syutingnya tuh untuk nirisin si makaroni, tapi udah langsung gue cemplungin ke dalam wajan dan dicampur dengan keju parut. Nah, ini gue juga lupa membuat syuting proses susu dan telurnya, tapi kalian bisa cari di Google, langsung dituangkan aja ke makaroni dan campuran yang tadi sampai dia dingin ya, jangan dengan api ya. Kalau dengan api nanti berarti kita masak telur dadar jadinya. Diaduk aja nih. Oke, lalu baru kita pindahkan ke piring kaca. Kita rapikan, kita pindahkan pelan-pelan, dirapihin serapi kalau kalian mau interview tuh rapi tuh pakai kemeja. Nah, ini udah ya. Tambah dikit lagi, biar cakep. Oke, lalu selanjutnya gue akan bikin cream sauce-nya yang cream sauce keju gitu ya. Gua panaskan dulu butter, lalu kita siapkan tepung, masukkan. Nah, ini gue panik banget karena terlalu panas, takut gosong dan buru-buru gue masukin susu. Masukin, gue kurang pede, masukin lagi, gue nggak tahu takarannya lagi berapa nih takarannya, secukupnya aja, dirasa cukup. Lalu jangan lupa masukkan keju sampai dia benar-benar mengental. Masak dengan api kecil, jangan terlalu dimasak terlalu lama ya, karena dia cepet banget pengentalnya. Lalu matikan dan siap dituangkan secepatnya ke atas makaroninya, teman-teman. Dirapikan, dituangkan sampai benar-benar menutupi makaroninya. Nah, ini biar kelihatan, kita pindahin dulu ke sebelah. Oke, nah ini jadinya belum tertutup sempurna karena gua nggak masak terlalu banyak sausnya. Oke, tapi yang penting cukup lah. Oke, lalu kita panggang di oven dengan suhu 180 derajat Celcius. Berapa lama? Gue juga lagi-lagi kira-kira kurang lebih 45 menit kali ya. Kalau dirasa cukup, ya udah langsung dikeluarkan, disajikan. Mudah kan cara membuatnya? Selamat mencoba teman-teman.